Mulai kajian kita dengan baca surah Al-Fatihah, kita niatkan semoga Allah membuka hati pikiran kita dan semoga Allah memberkahi pengarang kitab ini, Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali, sahib kitab Ihya Ulumuddin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah asrar as-siyam. Sekarang kita masuk kepada al-faslul awal fil wajibat was sunan adh-dhahirah wal lawazim bi ifsad. Jadi ini masih di tahapan zahir, kalau boleh disebut sisi fikih yang beliau tampilkan seperlunya secukupnya dalam bab saum. Yang pertama beliau mengatakan al-awwal muraqabatu, ya, al-ammal wajibat az-zahirah fasittah. Adapun wajibat yang zahir ada sittah, ada 6 hal. Yang pertama muraqabatu awwali syahr Ramadan. Teman-teman nih, setiap tahun kita akan mendengar perdebatan mengenai penentuan awal Ramadan. Jadi memang dari sananya, ini tidak bisa ditakar dari dulu. Misalnya jauh-jauh hari sebelum Ramadan seharusnya pemerintah menetapkan tanggal sekian, itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena penetapan bulan Ramadan itu berdasarkan bulan itu sendiri, yaitu hilal, ya. Maka disebutkan di sini wadzalika biru'yatil hilal. Dan itu hanya dengan melihat hilal. Apa arti hilal? Bulan sabit di awal bulan Ramadan, ya, atau awal bulan apa saja itu disebut dengan hilal. Bedanya hilal itu dengan qamar lebih umum. Nah, hilal ini, jadi orang Arab itu menyebut qamar, bulan, ketika di awal disebut dengan hilal, nanti di tengah disebut dengan al-badar, ya. Fa in ghumma fastikmalu 30 yawman min Sya'ban. Jika tertutup, cukup dengan menggenapkan menjadi 30 hari Ramadan, bulan Sya'ban. Artinya di dalam Islam, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, metodenya sangat sederhana. Ru'yatul hilal, pandang bulan, kita intip bulan. Jika tidak terlihat, maka cukup genapkan menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban 30 hari. Jadi sangat mudah. Tak perlu pakai perdebatan ilmu falak, ilmu hisab, dan ilmu segala macam. Walaupun ilmu itu perlu digunakan untuk akurasi melihatnya. Tapi al-hukmu birru'yah. Jadi perintahnya Nabi itu mesti dengan melihat bulan, bukan dengan hitungan. Ya. Jadi orang-orang yang ngotot harus menghitung, ini sebenarnya sudah keluar dari sunnah yang zahir, ajaran yang zahir dari Nabi SAW. Wa yahsulu dzalika biqauli 'adlin wahid. Nah, ini ada perbedaan yang dipilih oleh Imam Ghazali berdasarkan riwayat yang bermacam-macam untuk menentukan bulan Ramadan itu sudah terlihat hilalnya. Misalnya kita tidak melihat, tapi ada bagian pojok negeri kita melihat. Ada bagian, kalau dulu karena keterbatasan teknologi dan komunikasi, dibatasi 2 marhalatain, 2 marhalah, ya, itu sudah ada ukurannya. Apakah sejauh mata memandang dan segala macam, itu perdebatannya ada dalam ilmu fiqih. Siapa yang ingin nanti lihat dalam ikhtilaful fiqhiyat, ya. Saya tidak akan masuk ke sana. Jadi kalau berdasarkan hadis itu, Nabi SAW pernah menerima persaksian 1 orang. Tentu biqauli adlin wahid, orang itu adil. Adil di sini adalah orang yang tidak cacat dalam masalah keagamaan dan keilmuan. Wala yasbut hilalu Syawal, tapi beda. Hilalnya bulan Syawal harus adlaini, harus 2 orang. Supaya hati-hati. Tahu-tahu Ramadannya belum selesai, kok sudah ada orang yang bersaksi 1 orang. Maka diperlukan 2 orang saksi supaya mendapatkan ihtiyatan lil ibadah, supaya Ramadannya tidak berkurang. Wa man sami'a adlan wa wuthiqa biqaulihi wa ghalaba 'ala dhannihi sidquhu lazimahu shaum, ya. Siapa yang mendengarkan ada saksi orang yang dianggap thiqah, ya,
dan dia secara umum dianggap siddiq, lazimahus shaum, maka cukup berpuasa. Ini di zaman yang dulu belum ada sistem seperti hari ini. Dan kita beruntung di negeri kita, bahkan di banyak negeri umat Islam hari ini, sudah ada tim isbat, tim ru'yatul hilal, setiap Ramadan. Bahkan setiap bulan mereka bekerja sebenarnya. Dan ini tidak ada kaitannya di negeri kita, NU atau Muhammadiyah. Ini mereka gabungan dari semuanya. فَلْيَتَّبِعْ كُلُّ عَبْدٍ فِي إِبَادَتِهِ مُوجِبَ ظَنِّهِ. Maka dalam bab ini, kalau misalnya terjadi ikhtilaf bagaimana? Di sini ada sebenarnya kelapangan, boleh ikhtilaf. Teman-teman yang makan Allah, misalnya, tim isbat sudah mengatakan terlihat, tapi ada sekelompok orang juga melihat, dan dia tidak percaya dengan tim isbat. Bolehkah dia menggunakan ru'yatnya sendiri? Jawabannya boleh. Kenapa? فَلْيَتَبِعْ كُلُّ عَبْدٍ فِي عِبَادَتِهِ مُوجِبَ ظَنِّهِ. Seorang hamba, ikutilah apa yang kuat dari zonnya. Jadi ternyata ada hal-hal yang zon. Zon di sini bukan zon waham. Bedakan zon dengan waham. Zon di sini adalah al-yaqin al-qawi, keyakinan yang kuat. Ya. Wa in ru'ya al-hilal di baldatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqal min marhalatain wajib as-shaum 'ala al-kull. Ini ada pertanyaan kemarin dari Sumatera. Ustadz, kami juga ngeliat bulan, tapi nggak kelihatan karena ada awan. Tapi tim isbat mengatakan terlihat. Bagaimana? Dulu takarannya marhalatain, tapi di zaman sekarang karena komunikasi sudah bagus, alatnya sudah canggih, sudah ada teleskop, dan cara melihatnya sudah di atas gunung, bahkan mulai dicek dari Kupang, dari Jakarta, dan segala macam, dan diputuskan terlihat. Maka menggunakan kaidah ini wajib as-shaum 'alal kull. Wajib berpuasa terhadap semuanya. Wa in kana aktsar kana likulli ballatin hukmuha wa la ta'adda al-wujub. Jika yang terbanyak seperti itu, maka kana likulli ballatin hukmuha. Maka semua negeri mesti mengikutinya wa la ta'adda al-wujub. Tapi tetap saja tidak sampai wujub, tetap saja ada zon di situ. Maka kita masih bertoleransi dengan orang yang secara ru'yat dia tidak melihat, namun tentu tidak sampai lewat dari 2 hari. Baik. Baik. Ini yang pertama. Jadi muraqabati awal syahr Ramadan, mengintip, melihat bulan Ramadan. Yang kedua, atsani aniyah, ya, niat. Wala budda li kulli lailatin min niyatin mabitatin muayyanatin jazimatin. Teman-teman, ini banyak, masih ada aja orang yang mengemukakan qaul yang dhaif bal ad'af al-aqwal, ya. Pendapat yang paling lemah, cukup berpuasa, berniat 1 malam untuk sebulan. Itu pendapat yang mardud sebenarnya, marjuh. Kalau mau masih dianggap ada, itu marjuh. Tapi kalau versi saya ini mardud, sudah tertolak. Kenapa? Hadis-hadisnya sudah jelas, ya. La siyama liman lam yubayyit laila. Orang tidak berniat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Ya, bukan tidak sempurna, tidak sah. Ya. Tetap dia puasa, tapi ya sebagai ini aja, mengikuti ihtiram lil waqt al-yawm. Wala budda li kulli lailatin min niyat. Maka dia mesti berniat setiap malam min niyatin mabitatin muayyanatin jazimah. Ini coba lihat kalafasnya. Dia mesti berniat berpuasa, ya, mabitatin, ya, yaitu memantapkannya di malam hari sebelum fajar, muayyanah dengan mentakyin, jazimah dengan menjazamkan. Makanya struktur kalimat dalam berniat puasa itu bukan sembarangan, teman-teman. Itu bukan hal bid'ah. Ini merupakan formulasi yang difahamkan oleh para ulama kita dari berbagai penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, niat, ya, mabita. Itu makanya dikatakan nawaitu sauma ghadin. Kemudian disebutkan mengenai kefarduannya, fardu apa nih? Syahri Ramadan. Bahkan disebutkan, dita'yin lagi,
hadhihi sana. Nah, itu sunnah ya. Yang wajib itu kita mengatakan aku niat, boleh dalam bahasa Indonesia, berpuasa. Puasa apa nih? Puasa fardu Ramadan. Tidak semua fardu itu Ramadan. Ada fardu karena kafarah, ada fardu nazar. Kalau fardu Ramadan harus disebutkan fardu Ramadan dalam hati tentunya. Kalau dilafazkan lebih baik. Ya, jazimah, dan itu dipastikan. Ya. Ya, falau nama ayyasuma syahr Ramadan duf'atan wahidah lam yakfi. Nah, coba lihat teman-teman, ini kaul yang arjah, yang dipilih dalam mazhab Syafi'i yang sudah dijelaskan oleh Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Ini belum dijelaskan juga dalam kitab Al-Wajiznya dan kitab-kitab yang lainnya. Seandainya orang yang berniat puasa ini berniat satu malam untuk sebulan, lam yakfihi, tidaklah cukup. Wa huwa alladhi anaina biqaulina kulla lailah. Itu karena itu kita sebutkan mesti setiap malam, ya. Walau nawa bin nahar lam yujzi. Kalau dia berniat di malam di siang hari itu pun enggak cukup, ya. Wala saumal fard illa tatawwu, kecuali puasa tatawwu, puasa sunnah. Dan itu hadis masyhur, Nabi SAW pulang ke rumah istrinya Sayyidatuna Aisyah dan bertanya, adakah sarapan pagi ini wahai Humairah? Sayyidatuna Aisyah kemudian mengatakan, barusan ada tamu meminta kurma yang aku simpan wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, izan nasum, kalau begitu kita berpuasa, ya. Ini perbedaan puasa tatawwu, puasa sunnah dengan puasa yang fardu, ya. Walau nawa sawma mutlaqan aw al-fard mutlaqan lam yuzhi hatta yanwiya faridatallahi azza wa jalla sawma Ramadan. Jadi kalau dia bilang cuma begini, saya besok niat puasa, cukup nggak? Lam yujzi, itu tidak cukup. Dia harus mengatakan nawaitu sawma Ramadan, atau farda sawma fardi fi syahri Ramadan. Terserah kalimatnya bina, tapi boleh juga dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa saja. Aku niat berpuasa wajib di bulan Ramadan, ya. Atau cukup dia mengatakan puasa bulan Ramadan, karena Ramadan sudah berarti wajib. Hatta yanwiya faridatullah, sehingga dia meniatkan bahwa itu fardu. Jadi teman-teman, sangat aneh juga ya, bocah-bocah baru jadi penceramah sekarang mengatakan itu bid'ah. Ya, mengatakan nama itu ya, dia nggak tahu struktur itu, kalimat itu sudah dipilih oleh para ulama kita, ya, untuk mengantisipasi supaya kita tidak terlewat dari kesempurnaan niat pada bulan Ramadan. Walau nawa lailat asy-syak ay yasuma ghadan in kana Ramadan lam yuzhi fa innaha laysat jazimah illa an tanid niyyatuhu ila qawli syahidin, ya. Bagaimana kalau ini hari malamnya syak, kita bingung nih, ini besok misalnya kayak kemarin hari Senin itu tanggal 28, nah malam Selasanya itu malam 29, malam 29 itu kita ragu, belum ada ketentuan, belum jelas. Nah, ini di zaman dulu, ya. Nanti mungkin kalau udah zaman masa-masa manual, nanti balik lagi seperti itu. Walam, kita akan sampai ke masa itu atau tidak. Nah, lalu berniat di malam syak itu untuk berpuasa besok. In kana min Ramadan, jika malam itu min Ramadan. Jadi saya bisa mengatakan, seandainya besok Ramadan saya niat puasa. Nah, kalimat begini bagaimana? Lam yuzi. Ini nggak cukup, nggak sah. Fa innaha laysat jazimah. Itu belum menjazamkannya, karena dia masih menggunakan kata in, jika. Kenapa? Illa, kecuali dia mengatakan saya berpegang dengan perkataan orang yang bersaksi bahwa dia melihat malam ini ada hilal, baru sah, ya. Wa ihtimalu ghalatil adl aw kadzbihi la yubtilul jazm. Seandainya orang yang bersaksi ini keliru atau dia berbohong, maka penjazamannya, pemastiannya ini tidaklah batal. Aw yastanidu ila ashabi istishabi halin
kasyakki fil lailatil akhirah min Ramadan, atau dia berpegang kepada istishab itu ya baqa'u makana ala makana, hal syakki fil lailatil akhirah min Ramadan, seperti syak pada akhir malam Ramadan. Fadzalika la yumna jazmun niyyah aw yastanid ila ijtihadikal mahbus fil matmura. Nah, perkataan pembahasan ini lumayan masih ada beberapa teman-teman. Nah, ini beliau sedang mencoba mentahlil masyakil fima yata'allaq an jazm ya. Nah, lalu di sebelum nomor 3 itu beliau mengatakan wa man nawa lailan tsumma akala lam tafsud niyatuhu walau nawat imra'atun fil haid tsumma tahura qabla al-fajri sahha shaumuha. Siapa yang berniat malam hari lalu dia makan, ya, so lam tafsud niyatuhu, tidaklah rusak niatnya, walau nawat, maksudnya dia makan tidak sengaja tentunya, walau nawat imra'atun fil haid, ya, semua tahurat, ada perempuan yang haid lalu dia suci qabla al-fajr, sebelum fajar, sahha shaumuha, puasanya sah, ya. As-salis, yang ketiga yang wajib diperhatikan ketika kita berpuasa, yang sesuai dengan warisan Nabi yang dipahami oleh ahli fiqih, al-imsak an isali syai' ila al-jawf 'amdan ma'a dzikri shaum fayufsidu shaumuhu bil akli wasyurbi was-su'uti wal hiqnah wala yafsudu bil fasli wal hijamah wal iktihal wa idkhal al-mail fil udhuni والإهلال إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه وما يسبق إلى جوفه بالمضمضة. Ya, ini kalau diringkas teman-teman, apa yang dilakukan setelah kita berniat lalu masuk fajar, maka kita lakukan rukun yang berikut, ya, yaitu imsak, menahan diri memasukkan sesuatu secara sengaja, bil akli wasyurb, ya, dengan makan, minum dan sejenisnya, termasuk juga menyuntikkan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya. Bagaimana dengan swab? Nah, ternyata MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa swab itu tidak mirip seperti orang kumur-kumur, ya, atau istinsyak mengeluarkan begitu, jadi tidak masalah. Tapi saran saya kalau ragu ya tesnya di malam hari aja, ya. Bagaimana dengan hijamah? Fasdu hijamah terhadap terhadap saluran darah, ya. Maka dua ini tidaklah membatalkan puasa. Begitu juga sekarang vaksin, ya, kita vaksinasi dengan disuntik itu tidak masalah. Jadi hiken ini bisa hiken yang nggak boleh itu hiken ke dalam mulut, ke dalam jauf, ya. Adapun kepada fisik tubuh yang lain itu tidak masalah. Baik. Bagaimana dengan misalnya mencelak, ya, nggak masalah. Kita bersihin hidung, nggak masalah, ya. Atau kita lagi jalan terus ada masukan debu, atau ketelan air ludah, atau misalnya dahak, itu tidak masuk, ya. Atau teman-teman yang doyan nama selesma, ya, itu di ketelan gitu, ya, itu nggak membatalkan, cuma yang menjijikan, ya. Baik, kita langsung ke empatnya, al-imsak anil jima, ya, setelah makan minum menahan diri dari jima, hubungan badan, ya. Wahadduhu maghibul hasyafa wa ijama'a nasyan lam yuftir. Nah, ini aneh juga nih, ya. Saya nggak usah terjemah karena agak sedikit vulgar, ya. Bagaimana dengan orang yang mungkin menjima pasangannya lagi nasyan, ya, mungkin hari pertama kedua masih lupa, atau pengantin baru, ya. Ini bisa nggak? Bisa, sangat mungkin, ya, sangat mungkin terjadi. Wa in jama'a nasyan lam yuftir. Kalau dia menjima karena lupa, maka lam yuftir, itu tidak membatalkan. Yuftir itu bukan berarti wajib dia berbuka, maksudnya adalah lam tasih shaum, gitu, ya. Jadi puasanya tidak lam yubtil shaum,
tidak membatalkan puasanya. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Ini bagi yang pengantin baru juga nih ya, biasanya habis jima baru wudu, tidur belum mandi, atau misalnya yang jomblo-jomblo nih ihtalama, mimpi basah, fa asbaha junuban, lalu bangun pagi junub, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasanya, puasa terus. Wa in tala al-fajr, meskipun fajar telah terbit atau matahari telah terbit, wa huwa mukhalitu ahlihi fa naza'a fil hal sahha shamuhu fa in sabara fasada wa lazimahu kafarah. Ya. Beda kalau sudah siang tapi terus melakukan itu, maka orang ini wajib bayar kafarah, dan kafarahnya agak berat ya. Dan yang kelima, al-imsak anil istimna. Nah, teman-teman, ini penting. Orang berpuasa wajib menahan diri dari istimna, ya, masturbasi. Istimna dari kata istamna, yastamni'u, yastamni boleh, atau istimna. Nah, ini artinya yang kita katakan hari ini onani atau masturbasi, dan itu hukumnya membatalkan puasa. Dan inilah gharabah Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan istimna fi Ramadan la yubtilus shaum, ya. Dan itu qaul yubtilul ijma. Kenapa? Karena memang Syekh Albani tidak yatafaqqah ala faqihin mu'tamadin. Beliau tidak belajar kepada al-fiqih yang mu'tamad, beliau lebih banyak otodidak, kecuali yang dia pelajari masa kecilnya di madrasah atau dari ayahnya. Nah, di luar itu kana ya'khudz bi ra'yihi wa dzaka yubtilul ijma', dan ini membatalkan ijma' sebenarnya. Wa huwa ikhrajul mani qasdan bi jima' aw bi ghairi jima' fa dzalika yuftir wa la yuftir bi qiblati zawjatihi wa la bi mudaja'atiha ma lam yanzil lakin yukrah dzalika illa yakuna shaykhan aw malikan li-irbih fala bisa bitaqbil wa tarku aula. Jadi ini kesimpulan dari satu hadis sebenarnya. Ada orang datang kepada Nabi dan orangnya sudah agak sepuh. Apa katanya? Wahai Rasulullah, bolehkah aku bercumbu dengan istriku di hari puasa? Nabi mengatakan boleh. Nah, datang lagi anak muda baru nikah lalu mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku mencumbu istriku, bermesra dengan istriku, dan bla 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 bla? Apa kata Nabi? Tidak boleh. Ya. Nah, berarti hukum itu beda penanya, beda kasus, beda hukum. Ya, beda zaman, beda waktu, beda kondisi, beda hukum. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, terutama yang baru-baru nih, yang la yamliku irbahu fala yuqabbil wa la yudaja' imra'atahu, ya. Maka jangan mencoba bermesraan jika tidak mampu menahannya. Ya. Walaupun misalnya sanggup, fatarkuhu aula, meninggalkannya lebih baik. Ini versi Imam Ghazali. Wa idza kana yakhafu min taqbil ayanzil faqabbala wa sabaqa al-mani aftara li taqsirihi. Nah, ini mazhab Imam Ghazali ya. Jika dia mencoba in kana yakhafu min taqbil ayanzil faqabbala. Jadi ada orang yang mencoba mencium pasangannya, wa sabaqa al-mani, ternyata dia enggak tahan lalu keluar mani. Bagi Imam Ghazali aftara li taqsirihi, dia wajib berbuka, wajib membatalkan puasanya karena kekurangannya dalam menjaga mamanya, ya, atau penyebab yang membatalkannya. Dan yang terakhir, al-imsak an ikhrajil qai fal istiqa yusidus shaum, menahan diri dari menyengaja untuk mengeluarkan muntahan. Kenapa? Karena muntah yang disengaja itu yusidus shaum. Wa in dara'ul qai lam yusid shaumu wa in ibtala'a nakhama min halaqihi aw sadri lam yusid shaumu rukhsatan li umumil balwa bihi illa yabtali'ahu ba'da usulihi ila fihi fa innahu yuftir, ya. Jika memang misalnya ada yang sensitif dengan bau, tiba-tiba melewati suatu tempat yang bau, lalu dia tiba-tiba muntah, ini lain cerita. Tidak wajib membatalkan puasanya. Dan tadi kita sudah menyebutkan air ludah, nakhama, ya, atau dahak, ya, selama belum keluar lalu ketelan, maka tidak membatalkan puasa. Rukhsah li umumil balwa, ya.
Wa amma lawazimul iftar fa arba'ah. Nah, adapun yang mesti dilakukan saat iftar itu ada arba'ah. Al-qada wal kafar wal fidya wa imsaku baqiyat an-nahar tasbihan bis-shaim. Iftar di sini orang yang membatalkan puasa, apa yang harus dia lakukan? Ya? Ada qada, mengqada, ada yang kafarah, mengkafarah, mengganti, menebus, fidyah, menebus, lalu imsak baqiyatin nahar tasbihan bis-shaim. Jadi jangan dikira juga misalnya saya batal nih sekarang. Ya udah batal, bukan berarti saya boleh makan setelahnya. Setelah ini saya juga nggak boleh makan. Kenapa? Tasbihan bis-shaimin, menghormati orang berpuasa dan menghormati syahr Ramadan, ya. Amal qada fajubuhu 'ama kulli muslimin mukallaf taraka shaum 'udhrin aw bighairi 'udhrin fal haid taqdi as-shaum kadzalika al-murtad wa amma al-kafir was-sabiy wal-majnun fala qada 'alaihim wa la yashtarat at-tabu' fi qada' Ramadan lakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an. Jadi ada beberapa, ya saya sebut bahasa kasarnya mufti gadungan lah ya. Kalau sudah lewat 1 tahun, maka yang dulu nggak wajib diqadha. Nah ini kalam yang la yu'tamad alaihi bal kalamun la yasduru illa min jahil ya. Hanya orang yang ngerti aja ngomong begitu. Jadi saya kalau utang 10 tahun lalu, utang fisik nih, utang duit, tetap saja utang kalau belum dibayar. Sama. Wadainullah ahaqqu ayyuqta. Utang kepada Allah tentu lebih dahsyat lagi ya. Kalau 10 tahun lalu kita ketinggalan ya, mungkin karena sesuatu dan lain hal, maka sampai sekarang itu masih disebut hutang. Apa kata beliau? Wajib sepanjang orang muslim mukallaf ini meninggalkan puasa, baik karena uzur atau tidak uzur. Tidak uzur itu misalnya dia murtad. Ada orang Islam murtad 2 tahun, maka dia wajib ketika dia kembali masuk Islam mengqadha puasanya, ya, selama 2 bulan berarti ya. Wa amal kafir was-sabi. Nah, adapun orang yang tidak pernah Islam sebelumnya, emang dia sudah dari dulu kafir atau anak kecil atau orang gila, maka tidak wajib mengqadha. Wala yushtaratu tabu', dan perlu diingat mengqadha puasa tidak mesti berurutan harinya ya. Walakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an. Boleh ya, boleh dipilih hari mana aja. Adapun kafarah fala tajibu illa bil ijma'. Kafarah itu hanya karena bil ijma', bil ijma'. Adapun orang yang onani, masturbasi, ini tidak wajib kafarah, atau karena makan minum sengaja tidak wajib, atau kalau sekarang nonton film porno terus keluar maninya, dia tidak wajib kafarah ya. Dia wajib cuma qadha. Amma imsak baqiyatun nahar fa yajibu ala man asa bil fitri aw qasara fi. Adapun jadi setelah dia batal nih karena keluar mani misalnya atau melakukan hubungan, setelah itu dia tetap wajib tidak menahan diri untuk tidak makan minum sampai terbenam matahari. Wala yajibu 'alal haid, tapi tidak mesti kepada perempuan yang haid. Idza tahurat ya, jika dia suci di tengah siang ya, imsaka baqiyatan nahariha wala 'alal musafir, itu juga terhadap musafir. Idza qadima muftiran min safar balagha marhalatain. Nah, dulu disebut marhalatain itu ya kira-kira sehari semalam atau 80 sampai 80 km di zaman dulu, di zaman yang belum ada transportasi seperti hari ini ya. Nah, sekarang tentu tidak bisa digunakan marhalatain ini sebagai penjelasan fikih ya. Ini fikih zaman dulu. Kalau sekarang dari Jakarta ke Makassar pun cuma beberapa jam ya, tidak bisa. Apakah bisa menggunakan ini? Nah, ini jadi perdebatan fikih. Was-saumu fi safar afdal min al-fitr illa idza lam yatiq wa la yuftir yawma yakhruj wa kana muqiman fi awali wa la yawm yaqdumu idza qadima as-safar. Jadi tetap saja sebenarnya bagi orang yang safar itu lebih afdal dia berpuasa. Was-saumu fi safar afdal min al-fitr. Jadi tetap saja lebih afdal dia berpuasa, kecuali dia tidak sanggup ya.
Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu para sahabat mengatakan ketika kami safar, yang berbuka la yadurru ala shaim, yang wal muftir tidak mengganggu yang puasa juga tidak berese kepada yang muftir, yang berbuka, yang tidak berpuasa.